Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-dhariru ad-dhabitu lis-sauti. Wad-dhariru adapun orang buta, ad-dhabitu lis-sauti yang bisa mencermati suara. Tuqbalu riwayatuhu adalah diterima apa riwayatnya orang buta. Wa illam tuqbal syahadatuhu sementara tidak diterima apa kesaksiannya dharir. Ini sekarang berbicara tentang riwayah dan syahadah ya. Ternyata syaratnya lebih ketat syahadah daripada riwayah. Ada beberapa syarat yang menjadi syaratnya riwayah dan syahadah, yaitu taklif, Islam, adalah dan dhabit. 4 perkara ini menjadi syarat baik bagi syahadah maupun bagi riwayah. Tapi untuk syahadah sendiri ada beberapa syarat tambahan. Harus merdeka, laki-laki, bisa melihat, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan permusuhan. Oleh karena itu orang buta yang bisa mencermati suaranya orang, riwayatnya bisa diterima, tapi kesaksiannya tidak bisa diterima. Idz kanat as-sahabatu yarwuna an Aisyata, karena ada siapa para sahabat meriwayatkan dari Siti Aisyah, i'timadan ala sautiha, dengan berpedoman kepada suaranya Siti Aisyah. Mereka para sahabat menerima hadis dari Siti Aisyah, padahal para sahabat hanya mendengar suaranya, tak melihat orangnya, kan seolah-olah buta ya. Wahum adapun mereka para sahabat kadzariri adalah bagaikan orang buta, fihakihi bagi haknya Siti Aisyah. Untuk Siti Aisyah, para sahabat sama dengan orang buta, tak melihat sosoknya, hanya melihat suaranya. Wala yustaratu kaunur rawi aliman faqihan. Tidak disyaratkan apa adanya rawi, periwayat hadis itu harus alim atau ahli fikih. Rawi itu tidak harus alim, tidak harus faqih. Sawa'un khalafa ma rawahu al-qiyasa aw wafaqa. Sawa'un sama saja, khalafa menyalahi ma apa sesuatu, rawahu yang meriwayatkan siapa rawi, hu kepada emma, al-qiyasah menyalahi qiyas, awafaqa atau sesuai dengan qiyas. Artinya hadis yang diriwayatkan oleh perawi tertentu itu ada kalanya tidak sesuai dengan qiyas, ada kalanya sesuai dengan qiyas. Idrubba hamil fikhin ghairu faqihin, atau dibaca ghairu faqihin. Karena betapa banyak orang yang membawa ilmu itu tidak faqih, membawa fikih tapi tidak faqih. Hurubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu, dan betapa banyak orang yang membawa fikih dibawa kepada orang huwa yang adapun man afqahu adalah lebih faham fikih minhu daripada hamil. Betapa banyak orang yang menyampaikan fikih itu kepada orang yang orang tersebut lebih ngerti fikih daripada orang yang membawa. Oleh karena itu perawi hadis tidak harus alim. Ada seorang meriwayatkan hadis kepada orang lain. Si A menyampaikan hadis kepada B. Boleh jadi B itu lebih ngerti terhadap isinya hadis daripada si A. Atau katakanlah guru dan murid.
Guru menyampaikan ilmu kepada murid, bisa saja akhirnya murid itu lebih paham terhadap ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Oleh karena itu rawi tak harus alim, karena bisa saja ia menyampaikan kepada orang yang lebih alim. Fala yustaratu illal hifdzu, maka tidak disyaratkan bagi perawi itu melainkan harus hanya hafal kepada apa yang diriwayatkan. Wala yustaratu mujalasatul ulama'i, dan tidak disyaratkan sering-sering kumpul dengan ulama, wala sama'ul hadisi, dan mendengarkan hadis-hadis. Untuk menjadi perawi tidak disyaratkan harus selalu duduk kumpul-kumpul dengan ulama dan banyak mendengarkan hadis. Bal qabilat as-sahabatu qaula a'rabiyyin, bahkan para sahabat itu menerima kepada perkataan seorang Arab Badui, lam yarwi illa haditsan wahidan, yang tidak meriwayatkan kecuali kepada satu hadis. Para sahabat yang alim-alim itu kadang-kadang menerima perkataan A'rabi yang ia hanya hafal satu hadis. Ini artinya si A'rabi itu kan jarang-jarang berkumpul dengan ulama. Buktinya yang ia riwayatkan hanya satu hadis, tidak masalah. Naam iya, idza aradahu hadisul alimi, idza aradahu bila mana berlawanan, bertentangan, hu kepada hadisnya orang yang ta'alim, hu yakni haditha ghairil alimi, kepada hadisnya orang yang ta'alim, bertentangan hadisul alimi, apa hadisnya orang alim, al-mumarisi yang berpengalaman, fafit tarjihi nadharun sayati, maka ialah di dalam mentarjih, di dalam mengunggulkan salah satunya adapun pembahasan yang akan datang. Namun kalau ada dua hadis bertentangan, satu diriwayatkan oleh yang alim, satu diriwayatkan oleh orang ta'alim, di situ ada persoalan tarjih, mana yang diunggulkan akan dijelaskan nanti. Wala tuqbalu riwayatu man urifa bil labi, dan tidak diterima riwayatnya orang yang dikenal dengan main, dikenal suka main, sain catur, ya. Wal hazli, dan suka gurau, fi amril hadisi, dalam urusan hadis, ya. Au bitasahuli, atau dikenal dengan tasahul. Tasahul ini gampangan, gampangan. Kalau ada istilah tasahul fiddin, gampangan dalam agama, tak pati serius. Kesolat tak begitu itu tasahul. Yang dimaksud tasahul di sini fi amril hadisi, di dalam urusan hadis. Panggembangan itu. Au bi kasratis sahwi fihi, atau dikenal dengan banyaknya lupa fihi, dalam hadis. Dikenal dia sering lupa. Tidak diterima riwayatnya itu, iltabtulu as-siqatu, karena menjadi batal apa kepercayaan, bijami'i dzalika, dengan kesemuanya itu. Amal haslu, adapun gurau, wa tasahulu, dan gampangan, fi hadithi nafsihi, di dalam ucapan dirinya, faqad la yujibu ar-raddah, maka kadang-kadang tidak menyebabkan adanya penolakan. Wala yustaratu kaunur rawi ma'rufan nasabi, dan tidak disyaratkan bahwa rawi harus diketahui nasabnya, tidak harus diketahui dia anaknya siapa, bin siapa, tak harus itu.
Bal idza urifa, bahkan bila mana diketahui adalatu saksin, apa keadilan seseorang, bil khibrati, dengan pengalaman, kubilah hadis itu, diterima apa hadisnya saksin itu. Yang penting seseorang itu dikenal adil, walaupun nasabnya tidak diketahui. Wa illam yakun lahu nasabun, walaupun tidak ada lahu bagi saksin nasabun, apa nasab. Orang yang tidak punya nasab itu kan ya, ada orang yang tidak diketahui nasabnya, ada orang yang memang tak punya nasab ya. Tak punya nasab seperti anak zina misalnya. Meskipun anak zina, kalau dikenal dia adil ya diterima riwayatnya. Fadlan an ayyakuna, apalagi ada siapa saksin mimman la yu'rafu nasabuhu, termasuk orang yang tidak diketahui nasabuhu, apa nasabnya man itu. Kalau orang yang tidak punya nasab saja diterima asal adil, apalagi hanya tidak diketahui nasabnya. Riwayatul majhulil aini, riwayatnya orang yang tidak diketahui sosoknya. Law rawa an majhulil aini, jikalau meriwayatkan seseorang dari orang yang majhul sosoknya, tidak diketahui sosoknya, lam nakbalhu, maka kita tidak menerima riwayat itu. Kalau seseorang perawi meriwayatkan hadis dari orang yang tidak diketahui siapa itu, siapanya ya, maka kita tidak menerima hadisnya. Bal man yakbalu riwayatal majhuli sifatuhu, la yakbalu riwayatal majhuli ainuhu. Bahkan adapun orang yakbalu, yang menerima riwayatan majhuli, kepada riwayatnya orang yang tak diketahui, sifatuhu, apa sifatnya, la yakbalu adalah tidak menerima siapa man riwayatan majhuli, kepada riwayatnya orang yang tidak diketahui ainuhu, apa sosoknya. Jadi orang itu ada kalanya majhulus sifat, ada kalanya majhulul ain ya. Majhulul ain artinya tidak diketahui sosoknya. Orang mengatakan saya menerima hadis ini dari seseorang. Siapa seseorang? Itu namanya majhulul ain. Ada kalanya majhulus sifat, sosoknya diketahui tetapi sifatnya tidak diketahui, adil apa tidak ya kan? Mungkin ada orang yang menerima riwayatnya orang yang sifatnya tidak diketahui. Namun orang seperti ini tidak menerima riwayatnya orang yang sosoknya tidak diketahui ya. Orang yang menerima riwayatnya yang orang yang sifatnya tidak diketahui tidak berarti menerima riwayatnya orang yang sosoknya tidak diketahui. Jadi majhulul ain ini lebih parah daripada majhulus sifat. Majhulus sifat itu artinya orangnya diketahui tapi sifatnya dan keadaannya tidak diketahui baik apa enggak dia. Idlau urifa ainuhu, karena andai kata diketahui apa sosoknya, rubama arafahu bil fiski, kadang-kadang mengetahui orang kepada an majhul, mengetahui bil fiski dengan kefasikan. Kenapa kalau orang yang sosoknya tidak diketahui tidak bisa diterima? Karena boleh jadi kalau dia diketahui bahwa dia orang fasik. Bikhilafi man urifa ainuhu, berbeda dengan orang yang diketahui sosoknya, walam yu'raf bil fiski, dan tidak dikenal dia melakukan kefasikan. Ini lumayan kan.
sosoknya diketahui dan kita tidak pernah tahu dia melakukan kefasikan. Falau rawa an saksin, maka kalau meriwayatkan siapa rawi, meriwayatkan an saksin dari seseorang, zakaro yang menyebut siapa rawi, ismahu kepada namanya saksin, sudah debut namanya. Wasmuhu sementara adapun namanya saksin itu muraddadun adalah berkisar, berputar-putar baina mujarrahin wa adlin, antara orang yang ditajrih, yang dinyatakan tidak adil, wa adlin dan orang adil. Nama yang seperti itu muraddad. Seseorang meriwayatkan hadis dari si A atau dari Zaid. Sementara nama Zaid itu ada yang mujarrih, ada yang mu'adil. Ada yang mengatakan dia orang baik, adil. Ada yang mengatakan dia tidak baik, mujarrah. Fala yuqbalu, maka tidak diterima. Li'ajli taraddudi, disebabkan taraddud itu. Ada keraguan. Katanya si A itu baik, adil. Katanya si B itu tak baik, mujarrah. Tidak diterima karena masih taraddud. Al-babus sadisu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal